Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai akuntansi keuangan. Perkenalkan, aku Reva Familia. Dan pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu materi penting mengenai pengelolaan keuangan suatu perusahaan, yaitu pengajuan dana kas kembali kas kecil. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Selama pembelajaran kita nanti, Ibu berharap Ananda tidak hanya menonton video ini saja, tetapi juga ikut berpikir bersama ya. Baik Ananda, sekarang Ibu ingin Ananda untuk mengamati beberapa gambar yang muncul di layar berikut ini. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Pada gambar pertama, itu terlihat seseorang membeli materai. Pada gambar kedua, itu terdapat seseorang melakukan pembelian alat tulis kantor. Dan pada gambar ketiga, itu terlihat seseorang melakukan pembayaran biaya parkir. Dan pada gambar terakhir atau gambar keempat, itu terdapat orang melakukan pembelian air minum untuk tamu perusahaannya. Nah, sekarang coba amati gambar-gambar ini. Menurut Ananda, apakah setiap kali perusahaan melakukan pembelian kecil seperti ini harus membuat cek bank? Bagaimana menurut Ananda kalau perusahaan membeli sebuah pulpen seharga 15.000? Apakah harus melalui prosedur pembayaran yang panjang untuk itu? Jawabannya tentu tidak. Baik Ananda, setelah melihat contoh pengeluaran kas kecil pada kegiatan sebelumnya, sekarang kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nantinya, Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pengajuan dana kembali kas kecil, yang maksudnya Ananda memahami apa yang dimaksud dengan proses pengisian kembali dana kas kecil setelah digunakan. Lalu, mampu untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan dana kembali, dan mampu menjelaskan prosedur pengajuan dana kembali kas kecil secara runtut. Dan yang terakhir, mampu untuk menganalisis pentingnya bukti transaksi dalam proses pengajuan dana kembali kas kecil. Sebelum membahas pengajuan dana kembali, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kas kecil. Nah, kas kecil atau disebut juga dengan petty cash adalah sejumlah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan dilakukan secara rutin. Contohnya adalah pembelian materai, alat tulis kantor, biaya parkir, konsumsi tamu, ataupun ongkos kirim. Apabila seluruh pengeluaran kecil tersebut dibayar menggunakan cek atau transfer bank, tentu prosesnya akan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan dana kas kecil agar kegiatan operasional tetap berjalan dengan cepat dan efisien. Setelah dana kas kecil digunakan untuk berbagai transaksi, jumlah uang yang tersedia tentu semakin berkurang. Lalu, bagaimana caranya agar dana kas kecil yang sudah digunakan dapat tersedia kembali untuk membiayai pengeluaran berikutnya? Nah, tulis jawaban Ananda di kolom komentar ya.
Agar dana tersebut dapat digunakan kembali, perusahaan melakukan pengajuan dana kembali atau reimbursement petty cash. Nah, pengajuan dana kembali adalah proses meminta pengisian ulang dana kas kecil sebesar jumlah yang telah digunakan berdasarkan bukti transaksi yang sah. Dengan demikian, saldo kas kecil kembali seperti semula. Sederhananya, coba Ananda bayangkan memiliki uang saku sebesar Rp100.000. Nah, setelah digunakan untuk membeli buku, pulpen, dan makanan, uang Ananda tinggal Rp30.000. Agar uang saku kembali menjadi Rp100.000, kita pastinya meminta uang kepada orang tua, atau orang tua memberikan tambahan sebesar uang yang sudah kita gunakan. Nah, proses ini hampir sama dengan kas kecil di perusahaan. Perusahaan akan mengajukan pengisian kembali dana sesuai dengan jumlah uang yang telah digunakan. Tentunya dengan melampirkan bukti-bukti transaksi. Nah, pada bagian berikutnya, kita akan mempelajari dokumen apa saja yang harus disiapkan agar pengajuan dana kas kecil dapat disetujui. Nah, dalam proses pengajuan dana kembali kas kecil, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama, bukti adanya transaksi pengeluaran uang atau kas, seperti catatan internal yang dibuat oleh kasir kas kecil. Yang kedua, itu ada bukti fisik berupa kwitansi, nota, faktur pembelian, invoice, dan struk pembayaran. Yang ketiga, itu adanya formulir pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir, itu cek sebagai instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank. Semua dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti yang lengkap sebelum perusahaan mengisi kembali dana kas kecilnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengisian kembali dana kas kecil dilakukan. Perhatikan alur pada layar. Nah, langkah pertama, dana kas kecil yang sudah digunakan untuk berbagai pengeluaran operasional. Selanjutnya, semua bukti pengeluaran seperti nota, faktur, dan kwitansi harus dikumpulkan. Kemudian, petugas membuat voucher kas kecil sebagai catatan setiap transaksi. Setelah itu, perusahaan mengisi formulir pengajuan pengisian kembali dana kas kecilnya. Lalu, melihat dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh bagian keuangan. Nah, menurut Ananda, apa yang terjadi jika dokumennya belum lengkap? Nah, betul sekali. Dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Namun, jika semua dokumen sudah lengkap, maka pengajuan akan disetujui. Selanjutnya, perusahaan akan mengisi kembali dana kas kecil sesuai jumlah yang telah digunakan, sehingga saldo kas kecil kembali seperti semula dan siap untuk digunakan untuk transaksi berikutnya. Jadi, proses pengisian kembali dana kas kecil harus mengikuti prosedur yang benar. Dengan adanya bukti pengeluaran dan pemeriksaan dokumen, penggunaan kas kecil menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang coba kita berhitung bersama. Misalnya, perusahaan menetapkan dana kas kecilnya sebesar 2 juta. Lalu, dalam 1 minggu itu digunakan sebesar 450.000. Menurut Ananda, berapa dana yang harus diisi kembali? Ya, jawabannya adalah 450.000. Karena yang diganti adalah jumlah yang sudah digunakan, bukan ditambah menjadi lebih banyak. Nah, sekarang kita masuk pada pernyataan benar dan salah. Pernyataannya seperti ini. Pengisian kembali kas kecil membuat saldo kas kecil menjadi 2 kali lipat. Apakah itu benar atau salah? Nah,
Jawabannya salah, karena pengisian kembali hanya mengembalikan saldo ke jumlah yang telah digunakan atau ditetapkan. Lalu selanjutnya, simak kasus berikut ini ya. Bayangkan Ananda adalah petugas kas kecil. Tiba-tiba ada kebutuhan membeli tinta primer seharga 180.000. Tetapi kas kecilnya sudah kosong karena belum diisi kembali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, benar. Pembelian bisa tertunda sehingga pekerjaan di kantor juga ikut terhambat. Nah, itulah sebabnya dana kas kecil harus selalu dijaga agar kembali ke saldo semula. Nah, pada pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita telah mempelajari beberapa hal penting, yaitu pengertian kas kecil, pengertian dana kembali, dokumen yang digunakan, dan prosedur pengajuan dana kembali kas kecil. Nah, selama pembelajaran berlangsung. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali materi hari ini dan mengerjakan latihan yang telah Ibu berikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.